Halo Sobat Mobi, welcome back to Ngegas, ngebahas mobil bekas. Dan sekarang gue sedang berada di daerah Depok, tepatnya di Mobil 88 Depok. Nah, di sini tuh gue mau coba ngobrol dengan tim appraisalnya dari Mobil 88 Depok. Karena apa ya, mobil bekas itu banyak banget ya. Ada yang mobil, ada yang dari end user, ada yang dari showroom. Dan ini nih, yang satu nih, dari lelangan. Nah, ini nih yang pengen kita bahas sama tim appraisal. Mungkin kira-kira kita dapat insight gitu loh. Bagaimana kita bisa menghindari mobil yang satu ini nih, yang bekas lelang ya kan. Untuk itu kembali gue ingatkan, jangan lupa subscribe, nyalain lonceng, like, dan share video ini. Ingat mobil bekas, ingat mobil, karena mobil for newbie. Ayo kita let's go. Gede banget ya, apa namanya, showroom mobil 88 nya. Dan banyak juga mobil yang di show. Oh ya, nih. Halo Mas. Selamat pagi Pak, dengan saya Rangga, dan bisa saya bantu Pak? Selamat pagi Mas Rangga. Iya, kebetulan saya ini sih pengen lihat mobil bekas gitu loh. Iya. Cuman pengen ngobrol nih. Kebetulan Mas Rangga ini sebagai apa nih di sini? Saya sebagai appraisal Pak. Appraisal, wih jago dong berarti ya. Melihat-lihat mobil ini jago nih. Berarti gue bisa dikasih ilmu gitu loh maksudnya. Boleh Pak. Ya kan, dan teman-teman yang nonton juga bisa dikasih ilmu. Mungkin kita Boleh, ngobrol agak ke situ tuh, Mas Rangga. Boleh siap. Nih, nah. Oke. Mas Rangga, ngomongin mobil bekas ini kan banyak banget ya kan. Mobil bekas itu bisa dibilang kayak kalau kita misalnya mobil dibeliin orang tua tetapi nggak cocok, akhirnya kita jual jadi mobil bekas walaupun mobilnya baru banget nih ya kan. Betul. Tetap mobil bekas. Nah, kemudian kalau kita beli langsung ke end user juga mobil bekas. Ya kan? Kita beli di showroom mobil bekas. Ada satu lagi nih, mobil lelang. Mobil lelang, ya. Mobil lelang juga mobil bekas dong. Betul banget. Ya kan, mobil lelang. Nah, bagaimana sih kita melihat bahwa ini mobil lelang gitu loh, bukan mobil yang end user gitu loh. Maksudnya kan kalau end user itu kan lebih terpercaya ya dibanding dengan mobil lelang. Karena mobil lelang ini konotasinya agak apa ya? Sedikit agak riskan gitu ya. Iya, negatif gitu loh ya Siap. kan. Lelang bekas apa nih? Tarikan showroom atau mobil curian atau segala macam kan Betul, banyak indikasinya. betul. Gitu loh. Mungkin bisa dijelaskan Mas Angga. Ya, kalau dari kami dari Mobil 88 yang saya tahu ya, untuk semuanya, kalau untuk kondisi mobil lelang itu yang jelas mobil itu kilometernya tinggi pertama. Kilometer tinggi itu dalam arti sudah 100.000 ke atas. Oke, dengan umur mobil? 2014-2015-an. Oh, rata-rata di mobil lelang begitu ya? Betul, seperti itu. Rata-rata mobil lelang seperti itu. Oke. Terus juga dengan kondisi si mobilnya. Apakah kondisinya itu bekas tabrak atau bekas banjir? Seperti itu. Dan kondisi interiornya pun kita cek keseluruhannya. Apakah si kondisi mobilnya ini itu layak atau tidak? Seperti itu. Oke. Oh, berarti mobil yang dilelang itu tidak hanya mobil curian, mobil tarikan leasing, tapi bekas tabrak, bekas banjir juga iya ya? Iya, betul. Oke, menjadi indikasi adalah mobil lelang. Oke, nah ciri-ciri mobil lelang itu loh, kan mungkin ya, ya orang pintar lah gitu ya kan, ya dia posting gitu kan di sosial media atau di marketplace gitu, dia jual mobil gitu loh, mobil. Kemudian ketika gue nyamperin, oh ya ini mobil bagus banget nih. Betul. Bilang, tapi maaf ya Pak ya, kuncinya cuma satu gitu dan segala macam. Bisa dilihat nggak sih sebenarnya indikasi mobil lelang itu yang maksudnya kayak gue tuh udah bisa ancang-ancang nih, melihat wah ini kenapa kuncinya satu, gue harus ada pertanyaan gitu kan. Ini kenapa nggak lengkap segala macam gitu. Kalau misalkan kunci hilang satu itu sebenarnya itu hanya minor ya, dan itu bisa akan dibuat lagi. Oke, itu minor ya? Itu minor akan bisa dibuat kembali. Tapi kalau misalnya kondisi lelang, benar-benar lelang itu, kalau di kami di Mobil 88 itu berarti mobil itu bekas accident atau kilometer putaran, bekas banjir, atau surat-surat bermasalah dengan hukum. Oke, oh berarti mobil 88 maksudnya juga dapat, misalnya nih kalau dapat mobil bekas tabrak, bekas banjir, tetapi harganya bagus, bisa dapat margin gitu, tetap diambil tapi untuk dilelang gitu ya? Betul, untuk dilelang gitu. Untuk dilelang, cuman dilelang di mobil 88 atau ada third party lagi? Kita ada tempatnya lagi. Oh gitu. Kita punya tempat lelang juga yang bernama Balai Lelang Aibit. Oh, itu ada di Pulau Gadung. Oh, Pulau Gadung. Oh, berarti itu juga ada mobil dari mobil 88 berarti ya? Betul, ada. Oh, berarti tim appraisal mobil 88 datang nih, oh ini ada mobil nih. Kalau tim lelang Aibit mau ngambil, silakan gitu ya berarti? Iya. Oh, seperti itu. Berarti bukan berarti mobil lelang dijual di sini dong? Betul. Di mobil 88 dong ya? Betul banget. Kalau di mobil 88 ini kita beruntungnya itu ada check up Sampolda. Makanya check up Sampolda itu dipentingkan di mobil 88 karena itu meminimalisir untuk
si dokumen ini palsu atau tidak. Oke. Seperti itu. Contoh, kita cek Polda itu melakukan namanya cek keabsahan itu dengan cara mengecek nopolnya, nomor rangka dan nomor mesin. Oke. Kita kirimkan ke vendor kita punya vendor juga dari Kapolda. Oke. Lalu baru keluar dari mereka. Gitu. Kalau untuk cek dokumen itu paling simpelnya itu kita barcode saja si BPKB-nya. Oke. Oh iya, itu paling gampang ya. Itu Paling sekarang yang gampang bisa banget itu. Kita barcode, nanti ada keterangannya di situ. Oke, Mas Anggani, mungkin Iya. kita bisa sharing nih. Lu jadi tim appraisal udah berapa lama? Jalan 5 tahun sih. Udah lama ya, Iya, berarti udah lumayan. tahu ya cara mengidentifikasi mobil-mobil bekas gitu loh. Siap, Ya kan? betul. Karena kan butuh jam terbang juga nih, kayak gue kan nggak mungkin gitu, kayak tahu banget tuh sisi-sisi mana aja nih. Nah, gue misalkan itu kan bisa beli mobil bekas dan di kemudian hari gue tahu bahwa mobil ini bekas lelang gitu, ya kan? Biar gue nggak terlalu larut dalam kesedihan itu, menyesal gitu. Aduh, kenapa gue nggak serahin sama yang ahlinya aja gitu kemarin beli mobil ya gitu ya. Betul. Ya, kira-kira apa sih saran yang bisa lu berikan gitu loh, biar kejadian itu tidak bisa terulang lagi gitu Betul. loh. Kalau untuk dari kami dari Mobil 88 untuk sarannya itu pertama konfirmasi ke salesnya terlebih dahulu kondisi service record-nya si mobil tersebut. Oke, berarti lu menyarankan adalah tanyain dulu service record-nya. Iya, betul. Oke, Tanyakan kalau dulu. service record-nya dia tidak melakukan di bengkel resmi, apalagi? Kalau misalkan tidak ada di bengkel resmi, kalau pengen ke general check up atau pengecekan kayak Toyota kan ada general check up ya, untuk pengecekan langsung di Toyotanya langsung seperti itu silakan nggak apa-apa. Oke, berarti intinya adalah kalian harus effort gitu, biar Betul. tidak terjadi penyesalan di kemudian hari ya. Betul. Kalau bisa mau Toyota, mau Daihatsu, silakan general check up. Betul. Biar ketahuan nih, ya kan? Betul. Oke. Terus Setelah itu lakukanlah untuk pengecekan biasa. Biasanya itu dalam arti kita cek dulu interior, eksterior, apakah masih layak untuk kita atau tidak. Seperti itu. Oke. Terus selanjutnya lakukan test drive. Oh, test drive pasti ya? Iya. Lakukan test Sekian drive banyak dulu. video berarti test Betul, drive. pasti test drive. Karena untuk mengetahui si kaki-kaki dan si transmisinya. Seperti itu. Iya, soalnya gini, banyak juga nih kejadian kalau kita ngeh ya gitu di sosial media ngomong bahwa ini mobil harganya miring banget gitu lah. Misalnya kayak Fortuner harganya bisa 200 juta, padahal Fortuner tahun 2016 gitu. 16, lah. betul. Cuman dia bilang, dia iming-imingin bahwa ini dilelang karena kalian tinggal ngebayar sisa cicilannya aja gitu ya kan. Betul. Itu juga harus hati-hati, apalagi juga. ngebawa nama sebuah showroom mobil bekas yang udah ternama gitu ya. Contoh kayak mobil 88 gitu, itu kan bahaya banget gitu. Bahaya banget, betul. Ya, jadi kita harus selektif juga ya Betul, berarti ya. betul. Oke, berarti selain itu, berarti lihat apa lagi? Surat-surat berarti ya? Surat-surat baru dokumen, kita cek dokumennya. Tahan keberapakah si pemilik mobil? Oke. Gitu, tanggal berapa? Kita lihat dari BPKB, faktur, nomor rangka, nomor mesin harus kita samain. Oke. Seperti itu. Kalau misalkan ada satu huruf atau yang berbeda, itu pengurusannya akan sangat rumit. Seperti itu. Oke, siap. Kalau gue udah terlanjur lagi nih, beli mobil bekas lelang, dosa nggak sih? Ini kita ngomong mobil bekas lelang itu nggak bekas tabrak, nggak bekas banjir, dokumennya ada tapi mati gitu. Betul. Ya kan? Kuncinya cuma satu, oke lah gitu. Dosa nggak sih? Maksud gue akan ngerogoh kocek lebih dalam lagi apa gimana? Yang pasti bakal ngeroge kocek yang lebih dalam lagi. Oke, sepengalaman lu sebagai tim appraisal nih melihat mobil bekas lelang itu, apa sih dari eksteriornya hancur banget apa gimana? Kalau rata-rata sih kalau mobil lelang itu ya, mobil lelang yang saya tahu di mobil 88 ini kondisinya memang kita lihat itu sama aja kayak biasanya, kayak halnya mobil yang benar-benar bagus. Oke. Tapi nanti mungkin kerasanya itu pada saat kita sudah memakai mobilnya itu berapa lama. Oke. Itu kayak contoh 2 minggu, ntar ada yang harus diganti lah, apalah seperti itu. Gitu. Jadi resikonya itu ya? Iya, resikonya. Cuman lebih berhati-hati ketika, berarti surat-surat ya? Surat-suratnya, sama, iya. Betul banget, kalau surat-surat itu emang harus lebih selektif banget sih. Karena gitu. kan kayak 2 tahun pajak, paling biayanya berapa sih kan gitu orang betul. mikir gitu. Kosnya oke, berarti di endingnya lu beli mobil bekas lelang juga ujung-ujung sama aja gitu. Sama aja, betul. Ya karena kan butuh biaya perbaikan dan segala betul. macam, surat-surat diurus dan apalah itu, yang penting keabsahannya jelas. Oke, jadi mending
kalau mencari mobil bekas, hindarilah mobil bekas lelang ya. Betul. Apalagi kalau mau dipakai pribadi gitu Betul, ya. betul. Bekas tabrak, bekas banjir, hati-hati. Dan kalau bisa sih udahlah diserahin aja kayak yang ahlinya ya. Iya. Ya, seperti Mas Angga ini udah 5 tahun loh jadi tim appraisal gitu. Oke, Mas Angga thank you banget ya atas sharing yang lo berikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat gue khususnya. Dan juga teman-teman yang menyaksikan video yang satu ini. Siap. Oke, terima kasih banyak buat Sobat Mobi yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Kembali gue ingatkan jangan lupa subscribe, nyalain lonceng, like dan share video ini. Ingat mobil bekas, ingat Mobi karena Mobi for newbie. Sampai jumpa di next video. Mobi, be unstoppable.